Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita antara lain yang pertama, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Cara Menjaga Kesehatan Reproduksi pada Masa Pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Ayo berkreasi. Nah, anak-anak hebat, pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini, wujudkan rencana karya itu, buatlah sebaik mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya, diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak hebat, teks pidato Sudin adalah sebagai berikut. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain.
Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Willy tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Willy juga tidak ragu untuk mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Ayo menulis. Anak-anak hebat, tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, teks pidato memiliki bagian pembuka. Ya, ada. Yang kedua, teks pidato memiliki bagian inti. Ada. Yang ketiga, bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Ada. Bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Ada. Teks pidato memiliki bagian penutup. Ada. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. Ada. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. Ada. Dan yang terakhir, sebagian besar kata digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Ya, ada. Nah, kesimpulan dari penilaian tersebut adalah Sudin sudah berpidato dengan baik karena dalam pidatonya Sudin sudah memuat unsur-unsur penting pidato secara lengkap. Ditambah penggunaan kata-kata baku yang sudah benar dari pidato Sudin. Yang ketiga, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain, yang pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Yang keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, anak-anak hebat, bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini.
Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bersama teman-temanmu? Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a